Assalamualaikum. Halo sahabat hebat dimanapun kalian berada dan jam berapapun kalian mengakses video ini. Welcome back di channel Relax ini, tempat dimana kita belajar dan berkembang bersama selangkah lagi untuk menjadi manusia yang berjiwa positif dan berperilaku positif. Jadikan di tempat manapun adalah sekolah bagi kita, dan siapapun yang datang ke kehidupan kita adalah guru yang mengajarkan kita terbaik, mengajarkan kita sesuatu ya. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sering banget terjadi ya di kehidupan kita, tapi jarang banget kita sadari kejadian ini berulang-ulang dalam hidup kita. Nah, kamu pernah nggak ngalamin seperti itu ya, yang bikin kita stuck di masalah yang sama, ketemu masalah ini lagi meskipun dengan orang yang berbeda ya. Kenapa ya kok bisa begitu? Ya bisa ya. Dan yang lebih penting, gimana sih caranya keluar dari siklus, dari lingkaran pola tersebut ya. Yuk kita pelajari bareng-bareng dan kita kupas tuntas ya. Kita sering ya merasa kayak terjebak nih dalam pola masalah yang terus berulang-ulang lagi, meskipun dengan orang yang berbeda, tapi kurang lebih polanya sama gitu. Apakah itu konflik ya dengan orang yang sama, ataupun orang yang berbeda ya, ataupun kesalahan finansial yang berulang-ulang, ataupun kebiasaan buruk yang sulit dihilangkan. Nah, semua ini terjadi karena kita itu terus-menerus memutarnya di otak, kepala, pikiran kita ini ya, terus menghidupkannya, terus memperkuatnya, dan terus mengingatnya ya, tanpa mencari solusi yang nyata ya. Makanya itu bisa kehidupan tersebut, kejadian tersebut bisa berulang-ulang dalam kehidupan kita ya. Sesaat kita mengulangi masalah dalam pikiran kita tersebut, sebenarnya kita itu telah memperkuat polanya ya, memperkuat pola tersebut di dalam otak kita ya. Misalnya ya, seseorang yang selalu aja khawatir tentang kegagalan, ketidakberhasilan ya, akan selalu terus menarik kegagalan dan ketidakberhasilan di dalam hidupnya ya, karena dia fokus di pikiran yang memfokuskan kegagalan dan ketidakberhasilan tersebut ya, hanya pada itu aja dia fokuskan ya. Begitu juga dengan orang yang selalu merasa tidak dihargai ya, mereka cenderung akan bertemu dengan orang-orang yang memperlakukan yang sama, yang memperlakukan tidak dihargai, karena itu yang dihidupkan di pikirannya dan itu dipancarkan ke semesta ini. Ingat ya, pikiran adalah doa, itu yang kamu minta ya, karena kamu selalu memikirkan aku tidak dihargai ya, itu yang akan terjadi dalam hidup kita ya. Sebagai misal di kehidupan sehari-hari kita ya, kayak ini contohnya hubungan yang tidak sehat, hubungan toksik ya. Seseorang yang merasa selalu disakiti dalam hubungannya ya, seringkali tanpa sadar memilih pasangan yang sama berulang-ulang kali ya, bukan karena tidak ada pilihan yang lain ya, tapi karena di dalam pikiran dia sudah terbiasa dengan pola tersebut. Di dalam pikirannya tetap memegangi, tetap menyimpan luka itu ya, luka yang terus disakiti tetap dipancarkan di dalam otaknya, dipikirkan terus menerus. Jadi ketika dia berhubungan berulang kali ya, putus kemudian ketemu orang yang baru ya, dia akan seperti itu lagi, dia akan menyakiti lagi, karena di dalam pikirannya dia belum let go ya, belum dilepaskan, belum disadari dan dilepaskan, maka terjadi lagi yang seperti itu. Karena itu yang menyala, karena itu yang dia minta ya, di pikiran adalah doa, itu yang terjadi. Semesta akan mengirimkan meskipun orang yang berbeda tapi dengan kejadian yang sama, dia akan berujung
atau endingnya berakhir akan menyakiti juga. Ya begitupun berulang ya. Contohnya juga yang sering terjadi sama kita, kesalahan finansial ya. Kenapa kok selalu terjadi keuangan ini berputar seperti ini aja, kejadian yang sama. Contohnya misalnya ya, setiap kali kita punya uang lebih ya kita selalu menghabiskannya tanpa suatu perencanaan yang matang. Ya berakibat apa? Ya akibatnya setiap akhir bulan atau barangkali belum sampai akhir bulan ya, selalu merasa kekurangan. Dia akan nabrak sana sini, ngutang sana sini, telepon sana sini, mencari bantuan untuk menutupi biaya konsumtif hariannya. Tidak ada lagi uang yang untuk dikonsumsi ya, untuk makan dan biaya hidup sehari-hari. Karena apa? Ya karena dia kurang matang dalam perencanaan finansialnya. Ya akibatnya seperti itu. Kalau dia tidak belajar ya memperbaiki perencanaan finansialnya, ya akan terus seperti itu seumur hidupnya ya. Ketika punya uang berlebih ya dia akan dihabiskannya, tidak memikirkan apa yang akan terjadi atau urgensi apa yang bakal terjadi. Dia tidak akan punya simpanan atau tidak punya uang gitu ya. Kemudian rasa tidak percaya diri itu jangan selalu disimpan di dalam otak kita ya. Ada kan orang yang ya kayak selalu ragu untuk mencoba hal-hal baru ya. Karena apa? Ya karena dia takut tidak berhasil, karena dia takut gagal ya. Ketakutan ini terus menerus diputar di dalam otaknya, di dalam pikirannya ya, yang membuat kejadian itu ya justru terjadi karena itu yang dia minta ya, karena itu yang dia perkuat di pikirannya. Tidak berhasil, gagal, nah itu yang akan terjadi. Nah akan membuat itu sangat rugi ya, tidak dapat berkembang ya teman-teman. Nah solusinya gimana ya? Solusinya gimana caranya untuk menghentikan siklus kejadian berulang ini, atau dalam bahasa kerennya kita sebut looping ya. Kejadian yang berulang-ulang, looping ini bisa kita hentikan nggak? Bisa banget. Siklus ini bisa kita hentikan dan di masa depan kita tidak akan kejadian lagi kejadian seperti itu, kejadian yang tidak kita inginkan ya. Tinggalin hubungan yang toksik ya. Tadi kalau kita punya hubungan yang tidak sehat, yang toksik, tinggalin hubungan yang tidak sehat. Mulailah dengan mengenali tanda-tanda hubungan yang tidak sehat ya. Belajar mencintai diri kamu sendiri. Cintai diri kita sendiri ya. Terapkan batasan yang jelas ya. Jadi kamu punya batasan-batasan ya, line garis yang tidak boleh di cross ya, tidak boleh menyalahi itu. Kamu terapkan batasan-batasan itu dan mencari lingkungan yang mendukung, tentunya lingkungan yang sehat ya. Tentunya lingkungan yang positif, pertumbuhan emosional yang positif, sehingga emosional kamu pun kejiwaan kamu pun juga positif ya. Tanda-tanda hubungan yang tidak sehat itu kamu pasti tahu. Kamu kalau mempertajam intuisi kamu ya, sensitivitas kamu itu dipertajam, biar kamu juga dapat mengenali hubungan-hubungan yang bakal kedepannya ini tidak sehat gitu. Kamu akan dapat menciumnya, mengendusnya dari awal-awal. Kamu pasti punya intuisi tersebut. Setiap dari kita punya insting ya. Kemudian buat ya rencana keuangan yang jelas. Jika tadi kamu selalu berulang siklus keuangan yang selalu minus ya, kamu buat rencana keuangan yang jelas mulai dari sekarang ya. Kalau kamu tidak bisa mengingat dengan manual, catat pengeluarannya, buat anggaran bulanan bila perlu, dan mulailah menyisihkan, jangan disisakan ya, sisihkan, yaitu nabung ya. Sisihkan, tabung, buat rekening yang berbeda ya. Terus kemudian tabung per bulannya minimal 10% dari income pendapatan kamu ya. Jika sulit
Jika ini dirasa kayak oh aku nggak terbiasa, oh sulit banget bagi aku untuk memulainya, ya konsultasikan. Bila perlu kamu cari ahli keuangan di bidang ini ya, atau gunakan itu banyak loh aplikasi keuangan ya yang dapat membantu kita mengontrol keuangan pengeluaran kita ya. Kalau kamu cari aplikasi, banyak banget sekarang, ini era sudah canggih ya, di gadget kita, di ponsel kita, segalanya dengan jentik jari sudah ada ya. Kamu cari, tinggal kamu mau apa tidak, itu aja, mau berubah apa tidak, seperti itu ya. Kemudian tingkatkan rasa percaya diri. Jika kamu tadi cenderung tidak percaya diri ya, ganti pola pikir yang negatif tadi dengan afirmasi positif ya. Coba kamu hal-hal yang baru ya, yang secara bertahap. Hal-hal baru itu coba secara dikit demi sedikit, bertahap lah intinya ya. Dan jangan takut untuk gagal ya. Setiap langkah kecil adalah kemajuan ya. Dan orang sukses itu tidak sukses begitu aja, dia pasti mengalami kegagalan demi kegagalan sehingga menjadi orang yang sukses dan tangguh ya. Di sini saya akan kasih poin-poin atau benang merahnya, garis besarnya ya. Sadari dengan pola yang berulang itu. Perhatiinlah apa yang selalu terjadi dalam hidup kita. Apa yang selalu terjadi dalam hidup kamu itu kamu perhatiin. Apakah ada pola yang sama ya? Jika iya, ya ini saatnya kamu untuk menghentikannya, siklus itu, untuk berhenti dan berpikir ya. Hentikan siklus itu dengan cara tidak memperkuatnya di otak kamu, tidak memikirkannya ya. Let go, lepasin, ikhlasin, lepaskan ya. Kemudian ganti fokus pikiran kamu itu, alihkan fokusnya daripada kamu memikirkan di masalah itu ya, kamu alihkan ya. Jangan hanya terus bertanya pada diri sendiri, kenapa, tanya Tuhan ya, kenapa Tuhan ini terjadi lagi ya. Tapi kamu mesti harus melakukan sesuatu. Jangan cuma bertanya ke sana ke sini, kenapa terjadi sama aku ya, kenapa Tuhan, kenapa tidak adil ya. Kamu jangan selalu bertanya dan stop bertanya, tapi kamu lakukan untuk mengubah ini. Lakukan sesuatu untuk mengubah ini semua ya. Ambil tindakan yang nyata ya. Jika tahu bahwa kita sering jatuh dalam lubang yang sama ya istilahnya ya, buat strategi konkret untuk menghindarinya. Kan kamu punya intuisi ya, minimal kamu punya sinyal, kamu bisa mengetahui oh ini bakal nggak bener nih, itu intuisi ya, kamu ikutkan ya. Selagi itu positif kamu ikutin ya. Dan jangan lupa kamu juga harus belajar dari kesalahan yang lalu. Jangan diputer-puter terus kesalahan yang lalu itu, kamu perkuat di otak, di kepala dengan curhat sana sini. Kamu mengharapkan validasi, pengakuan orang bahwa itu terjadi sama kamu ya. Itu akan berulang lagi di masa depan meskipun dengan orang yang berbeda ya. Kemudian dievaluasi kejadian-kejadian negatif yang terjadi sama kita itu, ambil sebagai pelajaran. Ada pelajarannya di situ ya, mengajarkan kita ya untuk mawas diri, mengajarkan kita untuk lebih tangguh, mengajarkan kita untuk kedepannya menjadi lebih waspada, seperti itu ya. Dan lanjutkan hidup dengan penuh positif ya. Jangan terus diulang kejadian itu di kepala kita, di otak kita ya. Jangan, lepasin aja biar tidak terulang kembali meskipun dengan orang yang berbeda, tapi kejadiannya kan sama. Jangan diperkuat di otak kepala kita, lepaskan. Sesuatu segala yang negatif yang terjadi itu akan mampir sebagai pelajaran buat kita, memberi kita pelajaran. Dan terapin juga syukur ya, rasa syukur, atau praktekkan mindfulness ya. Syukur ini seringkali kan kita hanya terjebak dalam pikiran negatif ya. Coba untuk lebih sadar dan bersyukur dengan
apa yang sudah ada, walaupun sekecil apapun itu kita syukuri ya. Masalah yang terus terjadi bisa jadi karena kita sendiri yang terus memikirkannya, karena kita perkuat lagi di otak kepala kita, makanya itu mengundangnya lagi. Kita sendiri sebenarnya yang mengundang semua kejadian negatif dalam hidup kita atau kejadian yang tidak mengenakkan itu ya. Fokus ya pada solusinya, bukan sekedar merenungkan masalahnya, kenapa ya. Fokus sama solusinya ya, lepasin semua kejadian-kejadian yang telah memberi kita pelajaran itu, lepaskan, buat itu sebagai pelajaran bagi kita ya. Kemudian ubah pola pikir kita dan ambil tindakan yang nyata untuk menghindari kesalahan yang sama terjadi lagi dalam hidup kita ya. Ubah pola pikir kita ya. Kemudian syukuri, bersyukur, dan hidup di masa sekarang, bukan di masa lampau, bukan di masa lalu. Saya selalu bilang, seperdetik yang lalu sudah jadi bagian dari masa lalu, dari memori ya. Jadi jangan kembali lagi ke sana. Itu buat sebagai pelajaran dan jangan diperkuat lagi di otak kepala kita ya. Lepaskan, ikhlaskan, ambil sebagai hikmah dan pelajaran yang membuat kita lebih menjadi dewasa, kuat dan positif di sekarang ini ya. Jangan biarkan masa lalu itu mencuri masa depan kita ya. Berhenti memutar masalah negatif ya, mulai cari solusi dan lupakan, lepaskan, sadari dulu, lepaskan kejadian-kejadian yang tidak enak dan ambil sebagai pelajaran ya. Seperti itu loh teman-teman, untuk menyetop siklus kejadian berulang di hidup kita. Itu kita sendiri yang membuatnya. Kejadian yang tidak enak itu kita sendiri yang mengundangnya, karena kita terus memperkuatnya, memutar-mutar kembali di otak kepala kita. Jadi kita meminta kejadian itu datang lagi, meskipun kadang dengan orang yang berbeda, tapi motifnya juga sama, kurang lebih aja. Makanya jangan mau lagi mendapatkan kejadian pengalaman negatif tersebut ya, dengan cara kita sudah stop memikirkan yang negatif itu dan mulai ubah pola pikir kita menjadi yang lebih positif ya. Oke, daripada terus-terusan memutar masalah di kepala ya, lebih baik kita fokus mencari solusinya dan bergerak maju ya. Bergerak maju menjadi lebih positif lagi ya. Jangan biarkan hidup kita itu terjebak dalam pola yang sama, berulang-ulang lagi setiap tahun atau sepanjang hidup kita, begitu lagi kejadiannya ya. Jika kamu kira video ini memberi manfaat kepada kamu, komen ya. Jangan lupa subscribe jika kamu belum, dan supaya kita bisa terus belajar bareng di sini. Semua dari kita itu adalah guru yang memberi kita pelajaran dimanapun tempatnya. Jadikan itu sebagai sekolah ya, dan kita ketemu siapapun jadikan dia guru bagi kita ya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam.